Halo, bertemu lagi bersama saya Yoel Tumbelaka dari program studi Fisika Universitas Samratulangi Manado Angkatan 2020. Pada saat ini saya akan memaparkan seputar oceanografi. Apa sebenarnya oceanografi itu? Oceanografi berasal dari bahasa Yunani atau kata majemuk Yunani, ocean yang berarti laut dan grafi yang berarti tulisan atau menulis. Jadi oceanografi secara umum dapat diartikan sebagai tulisan tentang samudra atau cabang ilmu bumi yang mempelajari samudra atau lautan. Apa manfaat yang bisa kita peroleh dari belajar oceanografi ini? Yang pertama, kita bisa mengembangkan ilmu pengetahuan. Yang kedua, kita dapat memanfaatkan jenis-jenis sumber daya alam hayati laut. Yang ketiga, kita dapat memanfaatkan sumber daya non-hayati laut. Yang keempat, kita dapat menjadikan laut sebagai sarana berkomunikasi. Yang kelima, kita dapat menentukan batas-batas pertahanan negara. Nah, ilmu oceanografi ini terbagi menjadi beberapa cabang ilmu penyusun, di antaranya oceanografi kimia, oceanografi fisika, oceanografi biologi, oceanografi geologi, dan oceanografi meteorologi. Nah, ilmu oceanografi ini bukan merupakan ilmu yang murni, tetapi merupakan cabang ilmu yang mempunyai ruang lingkupnya dengan ilmu-ilmu yang lain. Nah, ilmu-ilmu yang berada dalam satu ruang lingkup dengan oceanografi ini diantaranya ilmu tanah atau geologi, ilmu bumi atau geografi, ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu biologi, juga ilmu iklim atau klimatologi. Kita beralih pada relief atau struktur morfologi laut. Struktur morfologi laut ini dibedakan berdasarkan 4 macam dasar, yaitu kenampakan laut, tingkat kemiringan laut, kedalaman laut, dan bentuk laut. Berdasarkan tingkat kemiringannya dibedakan menjadi paparan benua atau dataran yang semakin lama akan semakin melandai. Yang kedua ada lereng benua atau biasa disebut sebagai tanjakan kontinen. Nah, biasanya menjadi lokasi akhir pengendapan materi sedimen. Yang ketiga ada laut dalam atau dataran yang berada pada kedalaman lebih dari 200 meter dan memiliki kemiringan 4% hingga 6%. Yang keempat ada palung laut atau lembah yang berada di dalam laut. Lembah ini biasanya berbentuk kerucut atau seperti huruf V. Nah, biasanya terjadi karena bertahan pada lempeng atau daerah di bawah laut. Berdasarkan kedalamannya dibedakan menjadi yang pertama litoral atau laut dangkal, kedua neritik, ketiga batial, keempat abisal. Dan berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi yang pertama lubuk laut atau berupa cekungan yang ada di dalam laut. Yang kedua palung laut yang sudah saya sebutkan tadi, berbentuk seperti huruf V. Yang ketiga ada ambang laut atau semacam dataran tinggi yang ada di dalam laut, biasanya berada pada kedalaman kurang dari 200 meter. Yang keempat ada punggung laut atau sejenis kumpulan dataran tinggi atau dapat disebutkan sebagai bukit yang ada di dalam laut. Yang keenam ada paparan benua atau dataran yang semakin mendekati darat. Nah, laut juga biasa disebut sebagai samudra. Laut atau samudra ini terbagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama berdasarkan letak dan luasnya, terdiri atas samudra, laut tepi, laut pedalaman, laut pertengahan. Berdasarkan terjadinya, terbagi atas laut transgresi atau laut yang dapat terjadi karena suatu daratan yang digenangi oleh air laut. Yang kedua laut ingresi atau lautan yang terjadi karena adanya tanah yang bergerak semakin menurun ke dasar laut. Atau juga yang ketiga laut regresi yang biasa juga disebut sebagai laut yang keadaan airnya turun akibat naiknya daratan atau sedimental. Nah, pembagian menurut kedalamannya atau berdasarkan kedalamannya juga dibedakan menjadi 4 zona, yaitu litoral, zona neuritis, zona
batial, dan zona abisal atau zona laut sangat dalam.